Tiga. Assalam. Di malam hari ini sesuai dengan jadwal kita, insyaallah kita akan mengadakan kajian pasca menikah yang insyaallah ini gabungan antara Majelis Selasa dan HDMI atau Himpunan Dai Muda Indonesia. Kajian ini akan dibawakan langsung oleh Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri yang materinya kita akan berikan dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint. Kemudian salawat tak lupa salam kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah, di kajian kali ini insyaallah ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kajian insyaallah akan dibuka dengan tilawatul Quran yang akan dibawakan langsung oleh Al-Ustaz Rizki. Beliau qari internasional yang sudah mendapatkan sanad dengan tingkatan yang cukup tinggi ya, 30. Jadi insyaallah kita akan dengarkan beliau tilawah Quran setelah ini. Kemudian kita langsung ke materi dan insyaallah akan ada tanya jawab. Bagi mereka yang ada di Zoom, insyaallah bisa langsung bersuara nanti mungkin ya di laptop. Jadi menimbulkan suara. Silakan nanti bersuara nanti di di interface atau di depan komputer atau gadgetnya masing-masing. Kemudian pengumuman yang kedua, bagi Anda semua yang sedang menyaksikan ini, silakan untuk mensubscribe YouTube Majelis Selasa dan juga YouTube HDMI. Jadi ini karena kajian ini akan direlay di dua
atau di-relay di HDMI, dan disiarkan langsung lewat Majelis Selasa, maka alangkah baiknya jika kita masuk ke page YouTube HDMI atau page YouTube Majelis Selasa, kemudian mensubscribe. Insya Allah dalam hitungan ketiga kita bisa mensubscribe masing-masing YouTube tersebut. Ya, 1, 2, 3, silahkan kita masuk ke page YouTube Majelis Selasa dan page YouTube HDMI. Insya Allah akan ada beberapa update, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan faedah dari update atau kabar terbaru dari masing-masing halaman tersebut. Kemudian yang selanjutnya insya Allah akan ada pertanyaan. Pertemuan ketiga insya Allah akan ada tanya jawab. Ya, silakan bagi antum menyiapkan pertanyaannya, dan juga menyiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat apa saja yang sudah dijelaskan. Jadi jangan sampai nanti selesai dari sini kita tidak mendapatkan apapun. Walaupun sudah ada materinya kan, tapi saya yakin akan banyak pembicaraan-pembicaraan yang di luar materi yang insya Allah jauh lebih berfaedah. Maka siapkan pulpen dan ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ya, insya Allah kita akan mendengarkan langsung. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqakum wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-qail tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam hari ini kita dipertemukan, mudah-mudahan keikutsertaan kita yang ada di tempat ini atau seluruh pemirsa yang menyaksikan dan melihat acara ini, tema kita adalah pernikahan atau perkawinan pasca nikah, atau keadaan suami istri itu sendiri, bagaimana
setelah menikah mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu yang kita akan bahas. Jadi sebelumnya kita bersyukur pada Allah dipertemukan di malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikutsertaan kita, Allah mencatat sebagai amal baik di sisinya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Kita punya waktu mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu ada dialog dan diskusi. Saya tidak akan mengulangi beberapa hal yang sangat mendasar atau sangat detail yang mungkin sudah dibahas pranikah. Tapi ada beberapa hal yang saya ingatkan kembali bahwa para ulama kita memang berbeda pendapat. Apa hukum pernikahan itu sendiri? Semua sepakat bahwa itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk orang tertentu itu bisa dikatakan hukumnya wajib. Karena kalau tidak nikah mungkin akan terjerumus kepada kemaksiatan. Mungkin orang tertentu bisa dikatakan haram karena memang target dia mau menikah itu akan berbuat zalim pada seorang wanita. Jadi tergantung kepada siapa. Walaupun pada dasarnya adalah nikah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan untuk melaksanakan sunnahku, dia tidak tergolong umatku. Jadi seluruh ulama kita, seluruh fuqaha kita mengatakan bahwa nikah adalah sunnah anbiya, sunnah aulia, dan sunnah para solihin. Dan kalau sudah terjadi akad nikah, maka yang tadinya diharamkan setelah akad langsung menjadi halal. Hanya akad, yaitu ijab qabul. Memang banyak tradisi di masyarakat kita yang dengan cara bersalaman. Ya, salaman itu adalah sesuatu yang memang ingin membuat erat ya antara mertua dengan calon suami atau wali dengan suami, ya salaman. Ya, salaman itu ada yang dengan cara yang keras, ada yang biasa, itu tergantung tradisi di daerah masing-masing. Bahkan ada di daerah tertentu tidak salaman tapi jempol dengan jempol, ada juga. Ya, ada tradisi. Ya tergantung tradisi itu sendiri. Semua itu dibolehkan. Yang penting ada suaranya. Mau salamannya 5 menit atau 10 menit, tapi kalau nggak muncul suara juga nggak sah juga. Salaman terus wali atau yang menyaksikan mengatakan selesai apanya, harus ada suara. Ya, si wali mengatakan aku nikahkan dan aku terima, itulah. Sebelumnya haram tapi sesudah itu menjadi halal. Ya, memang ada beberapa tradisi di bangsa kita ini, di masyarakat kita yang kalau kita cari di negara-negara lain mungkin tidak ada. Tapi begitulah indahnya negeri ini. Negeri yang penuh dengan cerita, penuh dengan dongeng juga. Contoh umpamanya, ketika seseorang ingin menjadi makmum, tradisi di kita dengan memukul. Padahal nempel aja udah selesai. Itu tradisi. Rasanya kalau enggak, ya memang mukulnya sih tidak keras. Cuma kalau tradisi ini kita bawa ke daerah Afrika umpamanya, mereka jadi bingung, apalagi suasana di masjid gelap, khusyuk dia, terus ada yang mukul. Bayangkan itu. Karena kita bawa dari sini. Buat mereka di sana malah bingung. Mungkin dia dipukul. Akhirnya dia selalu ngelihat kiri kanan. Mana pukulan kedua lagi, ketiga. Jadi negeri kita memang negeri dongeng. Ya, banyak variasi, banyak keindahan. Itu sebagai prolog. Saya tidak akan bahas lagi. Tetapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah yang sangat penting dalam pernikahan yang disunahkan oleh Rasul adalah 2 hal. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ini sabda Rasul ini diungkapkan kepada para aulia, para orang tua. Kalau datang kepadamu seorang pemuda yang engkau mantap, engkau serak masalah agama dan akhlaknya.
bukan kekayaan, bukan harta. Kawinkanlah anak kamu dengan wanita tersebut. Artinya kalau sudah ada din, ada agama, ada akhlak, sudah itu semuanya. Hampir 90% mereka-mereka yang anak-anak muda nikah, semua juga miskin. Kalau banyak uang, ya berarti uang orang tuanya. Sejarah hampir 90% lebih. Pas-pasan, bahkan mungkin untuk mahar pun ngutang sana-sini. Nggak ada masalah itu. Itu bukan aib. Bukan sesuatu yang memang merendahkan, tidak. Hampir semuanya begitu. Tapi setelah pernikahan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Sehingga Imam Hasanul Basri ditanya, kepada siapa anakku ini aku kawinkan? Dia katakan, kawinkan kepada seorang yang benar-benar bertakwa pada Allah. Artinya takut sama Allah. Ya. Kalau dia menikahinya, dia pasti akan memuliakannya. Kalau dia mencintainya, pasti dia akan memuliakannya. Kalau suatu saat terjadi ketidakcocokan, dia tidak akan menzaliminya. Itu pasti udah. Nah, disinilah pentingnya pernikahan dari awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 19, kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istri-istri kamu itu dengan patut, dengan baik. Jadi muncul tanggung jawab itu dari awal. Dan bagi seorang istri pun, dari awal dia sudah siap apa untuk taat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faqila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita dia sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian taat sama suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang solehah tadi, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga dari pintu surga mana saja yang kau inginkan. Jadi pintu surga juga banyak. Ya. Pintu surga yang namanya, kalau surga Rayyan kalau di bulan suci Ramadan. Ya, banyak nama-nama surga itu sendiri. Seperti juga banyak yang nama-nama neraka itu. Sehingga wanita yang solehah tadi, dia tidak terus hanya pasif, tapi juga mengingatkan suaminya juga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang wanita yang solehah di generasi awal, dia mengatakan, dan pasti ada di generasi kita juga. Dia katakan kepada suaminya ketika keluar dari rumah, iyyaka wa kasbal haram, fa innana nasbiru alal ju' wa harrin nar, fa inna nasbiru alal ju'i wal atas wa la nasbiru ala harrin nar wa ghadabil jabbar. Jangan sekali-kali engkau membawa pulang ke rumah sesuatu yang haram. Aku dan anak-anakmu sabar menahan lapar dan dahaga, tapi kami tidak mampu sabar dan kami tidak tahan dengan api neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu diingatkan suaminya. Nah, kalau rumah tangga yang semacam ini terbangun, maka akan terbentuk rumah tangga yang pasti dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, sebelum saya jelaskan kaitan dengan rumah tangga yang kita akan bahas pasca nikah ini, apa sih tujuan dari terbentuknya rumah tangga? Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah bagaimana suami istri ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan ini perintah, ya dijalankan. Dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam diwujudkan supaya sempurna agama mereka berdua. Dengan menikah, maka kompletlah, sempurnalah agama dari seseorang itu sendiri ketika dia menikah. Yang kedua, tujuan dari pernikahan terbentuk yang namanya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya. Tadi sudah dibayarkan, wa min ayatihi
an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Min anfusikum, jadi pernikahan dengan jenis manusia. Di situ dapatnya sakinah, mawaddah, rahmah. Ya kalau nikah dengan yang di luar itu ya pasti tidak akan dapat yang namanya mawaddah dan sakinah dan rahmah. Kemudian dengan pernikahan ini maka keberadaan, kelangsungan dari jenis manusia ini akan terus ada di bumi. Ya. Tapi kalau yang bentuknya model LGBT, na'udzubillah, artinya itu mengarah kepada ya manusia akan hilang di muka bumi ini. Dan itu melanggar dan bertentangan dengan perintah-perintah agama dan larangan-larangan berlanjung. Akan berlangsung kehidupan manusia itu sendiri. Berikutnya adalah dengan pernikahan ini antara kelompok ini, suku ini, ya bangsa ini menjadi dekat semua dengan pernikahan. Menyatukan yang jauh, suku, bangsa, dengan pernikahan menjadi satu. Bahkan yang bermusuhan dengan pernikahan tadi jadi rukun coba. Untuk merukunkan beberapa kabilah, beberapa suku, nikah dengan anak dari suku ini yang tadinya ribut jadi menyatu. Dan itulah yang terjadi ketika Islam tersebar di bumi Nusantara ini, di negeri tercinta ini, ya salah satunya dengan pernikahan. Salah satu ulama kita menikah dengan salah satu anak raja. Ya sudah selesai semuanya. Dan di Afrika pun demikian juga. Suku-suku yang besar dengan terjadinya pernikahan, mereka memeluk agama Islam. Kemudian memperbanyak umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang saya sebutkan hadisnya tadi. Tazawwajul waduni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain bikumul anbiya yaumal qiyamah. Jadi nikahilah seorang wanita al-walud, al-wadud. Al-walud itu yang nanti yang punya anak keturunan. Al-wadud yang cinta dengan suaminya. Aku bangga dengan umatku kelak di hari kemudian dengan umatku yang banyak. Jadi dengan pernikahan ini tujuan-tujuan tadi itu terwujud. Dengan pernikahan tadi apa? Maka si suami pun terjaga kehormatannya, istri pun terjaga kehormatannya. Suami pun matanya sudah tidak lihat ke sana kemari, kehormatannya terjaga, mata pun tidak berdosa, istri pun demikian. Itu tujuan pernikahan. Sekarang berikutnya, ini masalah-masalah yang kita akan hadapi. Oleh itu kan permasalahan kita ini pasca nikah. Sebelum saya menjelaskan apa yang terjadi setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 5 tahun nikah itu sendiri, kita ingin tahu sih kunci apa yang bisa kita lihat sehingga rumah tangga tadi dikatakan rumah tangga yang bahagia, yang harmonis. Yang pertama adalah harus kedua-duanya itu punya niat yang sama. Apa itu? Ya ingin membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Jadi niatnya pun harus satu. Kalau yang satu punya niat yang lain, ya itu nggak akan ketemu. Ya mudah-mudahan niat itu ada. Ya pertama niat, innamal a'malu binniyat. Ya, niat ingin membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan terwujud, harus diupayakan, diusahakan. Tuh. Kemudian berikutnya adalah saling menghormati dan menjaga rahasia rumah tangga. Artinya menghormati itu ya banyaklah. Gak mungkin kita menghormati suami tapi kita tidak menghormati keluarga besarnya. Susah untuk dipahami ya. Hormati suami, hormati istri, dan hormati pula keluarganya. Dan jaga rahasia. Rahasia suami dijaga, suami menjaga rahasia istri.
Itu inti dari penghormatan itu sendiri. Yang kedua adalah komunikasi, penting. Jadi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suami istri ini komunikasinya bagus. Ya. Ada beberapa hal istri juga diajak untuk berfikir bersama. Istri di rumah bukan patung. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sulhul Hudaybiyah, Ummu Salamah memberikan masukan kepada Rasul sallallahu anhu untuk tahallul, enggak ada yang mau cukur. Dan bahaya kalau perintah Rasul tidak dilaksanakan. Ummu Salamah memberikan masukan agar Rasul mencukur dulu. Ketika Rasul mencukur, selesai, mereka ikut semua. Artinya, istri dengan segala kekurangannya pasti juga punya kelebihan. Ya. Karena apa? Pada dasarnya, seorang wanita itu sensitif perasaannya, halus. Nah, ini kelebihan ini ada pada istri. Apa contohnya? Coba bayangkan. Ya. Ada ibunya di rumah, dia ngurusin ibunya juga. Ngurusin suaminya juga, ngurusin anak. Padahal kondisi fisiknya lemah, dalam kondisi sakit coba. Terjadi. Bagaimana dia nyiapkan makanan untuk ibunya ketika dia merawat ibunya di rumah, suaminya dia siapkan. Kadang-kadang dia sendiri nggak makan coba. Ketika anak masih usia berapa bulan setelah melahirkan, suami tidur, dia bangun tengah malam, ngurusi anak, menyusui anaknya, dan dia tidak ganggu suaminya. Jadi perasaan istri itu luar biasa. Nah, di sini pentingnya juga suami punya perhatian, mungkin bangun, membantu. Kemudian saling pengertian. Yang namanya suami istri, siapa sih yang sempurna? Nggak ada yang sempurna. Ya. Pasti istri punya kekurangan, suami punya kekurangan. Ya, masing-masing memahami kekurangan dan memaklumi juga. Ya. Selagi di dunia ini pasti sudah itu. Tapi dengan pengertian memahami sudah. Apa itu? Jangan suami itu emosi, masalah-masalah pribadi. Artinya kurang garam sedikit pun marah. Kurang ini marah. Padahal nggak wajib pada dasarnya istri itu masak untuk suami itu tidak wajib. Wajib suami memberikan makan untuk istrinya. Nah, ini kadang-kadang dipahami itu seakan-akan kewajiban suami memberikan nafkah makan. Tetapi saling pengertian tadi adalah istri memasak. Karena kalau semuanya beli di luar, nggak akan cukup yang diberikan suami pada istri. Nah, ketika istri memasak, mencuci, nggak ada pembantu, ya, gaji pas-pasan. Nah, ini pentingnya pengertian tadi. Kurang dikit ya dimaklumilah. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit di akhir kaitan dengan job tugas. Nanti ada materi khusus atau sambungan dari ini. Kemudian yang penting untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, jujur. Jadi nggak ada kebohongan, nggak ada dusta. Nggak ada dusta di antara suami istri. Walaupun ada beberapa hal yang suami tidak menceritakan pada istri, karena mungkin kalau diceritakan semua kesian istrinya. Ya. Umpamanya suami punya utang sana sini, ceritakan pusing juga istrinya. Sudah ngasih uangnya juga pas-pasan, suruh dengerin utangnya dia juga. Pusing juga istri. Sehingga itu muncul masakan kurang garam, kurang ini, dia pikirin juga. Jadi nggak semua yang ada di suami itu diberitahu ke istri juga. Dan itu bukan dia tidak jujur, dia jujur. Kalau dia ceritakan juga beban untuk istrinya. Artinya ada sesuatu yang memang tidak diceritakan demi kemaslahatan istrinya. Sian dia memikirkan ini semua. Nanti juga akan saya ceritakan beberapa hal yang buat masalah ini juga. Semua diceritakan pusing nanti. Contoh, ini walaupun belum muncul masalahnya.
Suami baru masuk rumah, si istri udah cerita. Ada yang bilang kayak BBC London. Semua masalah di kampung diceritakan. Bang, ini gas tetangga meledak. Bang, si anak itu pada lari. Ini si ini begini. Si itu ribut sama istrinya. Suami baru masuk pusing. Loh, kan abang mau saya jujur. Ini bukan jujur nih. Nah, jadi ada hal-hal nggak boleh diceritakan. Nah, itu nanti juga saya akan bahas sedikit. Terus berikutnya ingin rumah tangga yang bahagia. Saling memberikan apresiasi dan pujian. Penting. Walaupun kadang-kadang sifatnya basa-basi. Saling memberikan apresiasi, pujian. Masakannya, ya masakan tadi kurang garam. Waduh, disebutkan. Aku nggak pernah makan-makan. Pernah aku makan di restoran, tapi ini nggak ada duanya dah. Semangat istri masakan. Tetapi ketika masakan tadi tidak dipuji, tidak malas dia masak. Nah, pujian-pujian itu penting. Kemudian yang berikutnya supaya rumah tangga ini harmonis, ini kunci juga saling. Tapi memang belum dapat rezeki hari itu. Tegar dia. Dia katakan semut yang hitam, di lubang yang hitam, di tengah hutang yang gelap. Ya. Ada suara halilintar. Allah mendengar jalan semut itu sendiri. Dan dapat nafkah. Suaminya katakan, aku yakin Allah nggak akan menyanyiakan kita. Ada yang ngetuk pintu juga. Setelah mungkin 5-10 menit. Dibuka, ada orang bawa tas begitu. Seperti buku lah. Ini ada titipan dari si Fulan. Ya. Dibuka uang. Kalau cuma 6 bulan cukup buat makan. Bisa sampai setahun. Itu terjadi. Cuma kalau ada yang ngetuk pintu rumah antum, nanti terus jangan berpikir uang semua. Itu salah satu kejadian. Artinya ketika seseorang itu pasrah benar sama Allah, Allah juga akan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Jadi pembagian tugas penting. Jadi tidak semuanya itu istri. Rasulullah SAW dengan sekian banyak kesibukannya, dia juga menjahit, memasukkan jarum, memerah susu. Ya. Bahkan dalam perjalanan dengan sahabat-sahabatnya pun, ketika salah seorang sahabat memotong beberapa ekor kambing dalam perjalanan, Rasul pun saya akan lakukan ini juga. Sahabat yang lain, ini kami semua cukup. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, saya bagian dari kalian semua. Jadi bagaimana mereka enggak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia ikut serta dengan sahabat-sahabatnya dan kenal satu persatu. Bukan hanya kenal nama, kenal daerahnya, kenal apa yang ada di daerah tersebut, pertanian apa, hasilnya apa, semua Rasulullah tahu sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya Ustaz? Buktinya ketika salah seorang sahabat datang membawa kurma yang bagus sekali untuk Rasulullah. Mungkin 5 kilo lah kurang lebih atau 6 kilo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, dari mana kamu kurma ini? Karena tahu bahwa jenis kurma ini tidak ada di daerahnya. Dia bilang, kurmaku yang ada di daerahku, yang ini aku tukar dengan ini. Kemudian Rasul mengatakan, engkau telah melakukan transaksi ribawi. Jadi kalau jenis yang sama itu nggak boleh dengan sistem barter yang berbeda timbangannya. Ya, mungkin sebagian mau tanya, kok nggak boleh? Karena jenisnya sama. Dan yang kedua, Islam menginginkan setiap orang itu yang dipegang uang, dinar atau dirham atau mata uang apapun. Jadi kalau masing-masing di rumah punya beras, punya kurma, ekonomi tidak akan bagus. Yang bagus adalah setiap orang punya uang di kantongnya. Kalau setiap orang itu di kantongnya ada uang, nah itu ekonomi. Artinya daya beli masyarakat itu bagus. Itu yang diinginkan oleh Islam. Itulah yang dikatakan dalam perekonomian Islam suyulah, seperti air mengalir. Air kalau mengalir itu tidak mencari tempat yang tinggi, dia cari tempat yang rendah.
Nggak ada air mengalir, cari alamat ini, nggak ada. Nah, ketika mencari yang rendah, terjadi pemerataan. Orang nggak tahu kedalamannya berapa, tapi rata. Terus yang berikutnya adalah ciptakan suasana romantis dalam rumah tangga. Itu. Ini yang belum zuat, sabarlah. Apa romantis itu? Bangun tidur. Terserah dengan bahasa apapun, tapi ada bahasa-bahasa yang indah. Aku cinta padamu, I love you, ana bahibbak, apa saja bahasanya. Didengarkan di telinganya. Ya. Istri yang mau marah pun nggak jadi marah. Antum ucapkan begitu, langsung disiapkan kopi, ini apa semua. Carikan apa, kaos kaki dipasangkan, sepatu ini. Jadi romantis itu penting. Tahu kapan ulang tahunnya istri, oh ini hari kelahirannya, dibuatkan bunga, dibuatkan ini apa. Jadi ada bahasa-bahasa yang indah. Jangan nikah 10 tahun sampai nggak ada bahasa yang... Sampai nama istrinya lupa. Apa? Kasih dengan bahasa-bahasa yang indah. Kalau nggak biasa, belajar, ungkapkan, latihan yang begitu-begitu. Umpamanya ketika ulang tahun, sayangku, semoga panjang umur dan kita berdua bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, mudah-mudahan sebagaimana kita berdua suami istri, kita terus berjalan sampai ke surga juga suami istri. Senang istri. Jadi kata-kata yang romantis itu jangan tidak diungkapkan. Umpamanya, Ustaz, anak nggak bisa begitu. Ya latihan. Masa nggak bisa? Memang itu bahasa apa? Kan bisa muncul dari kata-kata. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9, berdoa. Jadi doa penting untuk membangun rumah tangga, ya penting dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunil muttaqin. Kemudian bersyukur. Ya, bersyukur itu istri dan suami bersyukur. Bagaimana bersyukur? Umpamanya nggak ada pembantu istri cuci piring. Alhamdulillah masih ada, artinya ada tamu yang datang cuci piring ini. Alhamdulillah istri mengatakan, aku bersyukur padamu ya Allah, masih ada tetangga, orang-orang yang mencintai kami di sini untuk makan bersama di rumah. Nyapu dia. Ya nggak ada pembantu kan sendirian. Alhamdulillah ya Allah. Ya, artinya punya rumah kan. Kalau nyapu bersihkan berarti ada rumah. Kalau nyapu jalanan bukan rumah itu. Rumah ngepel, alhamdulillah ya Allah. Hilang capeknya. Suami datang capek, bukakan pintu, alhamdulillah. Walaupun capek hilang, lihat istri, lihat anak. Ya, itu. Jadi bersyukur itu artinya sesuatu yang kalau seseorang pun capek berbuat, tapi dia bahagia. Anak rewel ini bersyukur. Karena tetangga gak punya anak sama sekali, coba. Jadi terima kasih sama Allah. Ya tapi suami saya mendekur, Ustaz, suaranya. Ya suami kau mendekur, coba kalau nggak ada deguran lagi, berarti hilang suaminya. Apa nggak bersyukur? Untung masih mendekur. Suatu hari nggak ada lagi deguran, berarti suaminya sudah nggak ada lagi. Ya terima kasih, bersyukur sama Allah. Nggak ada yang sempurna. Jadi ketika suami datang capek, bekerja, mencari nafkah, ngelihat anak-anak, syukur, punya rumah, bersyukur. Walaupun kadang-kadang rumah kontrakan, bersyukur sama Allah. Masih bisa ngontrak. Atau kalau dalam bahasa kerennya, kontraktor. Kan senang. Jadi kontrak sana sini. Suatu saat punya rumah sendiri, walaupun kecil, pelan-pelan nanti semua itu bisa terwujud, tapi dengan disyukuri. Nah, kita masuk, ini udah mau selesai. Nah, ini masalah ya. Masalah itu ada dua. Masalah rumah tangga. Masalah suami istri dan masalah yang eksternal, yang di luar. Yang di luar itu yang sangat besar permasalahan dengan mertua.
atau masalah ada wanita lain. Ya, ini dua masalah. Kalau dengan ipar, dengan ini enggak terlalu berat. Atau dengan mertua laki-laki, artinya dari bapak suami enggak begitu berat. Yang berat tuh mertua ibu dari suami. Ini masalah. Tapi saya akan ceritakan dulu peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim kan tinggal di Palestina. Dia kadang-kadang datang ke Mekah. Ketika Nabi Allah Ismail, ibunya sudah meninggal, dan dia dengar, Nabi Allah Ibrahim dengar sudah nikah. Dia mau tahu keluarga ini bagaimana. Datang dia. Nah, ini peristiwa ini diungkapkan di Sahih Bukhari. Kemudian ketika datang, nggak ada Ismail alaihissalam. Dia lagi di luar kota Mekah. Ketemu sama istrinya. Istrinya nggak tahu kalau ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya bagaimana keadaan kalian, bagaimana ini. Padahal kondisi saat itu dilihat rumahnya cukup lumayan lah. Bukan rumah orang miskin. Mengeluhin istri. Wah, hidupan kita susah, ini susah. Suami juga nggak ada di sini. Pokoknya dia banyak mengeluh lah. Sudah ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya. Dan beritahu dia untuk mengganti atabata darihi. Dan dalam beberapa hadis, atabata babihi. Kalau datang suamimu, salamku padanya dan suruh ganti kayu yang di bawah pintu itu. Itu namanya atabah. Ada juga yang mengatakan yang di atas di rumah memang dari kayu. Suruh ganti. Sudah. Datanglah Nabi Ismail. Namanya Nabi kan feelingnya kuat. Dia lihat ada apa, ada sesuatu. Ya ada orang tua datang. Salam buat kamu. Terus apa pesannya lagi? Suruh ganti itu yang tiang yang di bawah pintu itu. Ya udah. Berarti kan suruh menceraikannya. Sudah suruh cerai, dikembalikan pada keluarganya. Sekarang pertanyaannya, apakah, nah ini pertanyaan yang dari segi fikihnya ini, apakah kalau seorang ayah itu memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya seperti yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim itu dijalankan atau tidak? Jadi yang benar adalah, yang benar harus kita lihat. Jadi tidak semua peristiwa itu seperti peristiwa Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu alaihissalam itu dilaksanakan? Karena ini istri Nabi dan anak dari seorang Nabi yang besar. Istri Nabi harus sabar, harus tabah. Padahal kondisinya pun bukan kondisi yang memprihatinkan, berarti nggak bersyukur. Nggak lama Nabi Allah Ismail nikah lagi. Setelah nikah, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak ada lagi di rumah. Kondisi memang sulit saat itu. Antum tahu bagaimana ketika ditanya istri yang kedua ini, artinya yang pertama sudah diceraikan, karena memang tidak bersyukur, tidak berterima kasih, dan istri seorang Nabi ya harus banyak tabah, banyak sabar. Dia mengatakan, Alhamdulillah, kami dalam nikmat yang luar biasa. Coba. Ini mengisyaratkan, kalaupun dalam keluarga itu ada yang berat, jangan diungkapkan sama orang luar. Tampakkan dan hormati suami. Nah, terus, sama pesannya. Salam untuk suami kamu, suruh menjaga atabada. Jadi, kayu yang di bawah pintu itu pertahankan. Nah, artinya pernikahan ini dijaga benar. Ini istri yang solehah. Nah, ini sebagai prolog. Sekarang kalau mendapatkan istri atau suami, ini permasalahan rumah tangga. Ini ya, suami istri, emosi. Jadi istri pemarah. Atau suami emosi, salah satu. Memang kalau dua-duanya wassalam udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Tapi walaupun kadang-kadang dua-duanya emosi, saya pernah mendapatkan rumah tangga, kalau ribut dua-dua itu, rumah itu kalau gempa mungkin antara 5 seber. Antum tahu goncangannya. Artinya apa? Piring melayang,
lemari-lemari pada jatuh. Tapi sampai punya anak dan cicit bertahan rumah tangga itu. Coba, ini luar biasa. Ya. Artinya kalau terjadi itu mereka terus kembali, kemudian tasawuf, saling memaafkan, jalan lagi. Nah, jadi kalau salah satu, yang lain harus sabar. Sudah. Sabar aja. Artinya kalau satu emosi, satu diam. Selesai kan? Kalau satu diam terus mau apa yang satu? Capek dia marah terus sendirian kan? Mau marah sampai subuh, satu diam aja. Tunduk aja. Dia nggak mungkin ngomong kan? Kenapa kamu nggak marah? Ya dia sudah sabar. Orang kalau sabar nyerah. Itu. Ya kalau antum melihat ya, di beberapa tempat pun, coba lihat di ring tinju. Kalau sudah satu jatuh, diam aja. Sudah dihitung sampai 10. Kalau dia masih mukul-mukul juga, dia malah yang disalahkan kan. Contoh, apalagi kalau suami istri. Pada dasarnya kan bukan untuk ribut dibangun rumah tangga tadi. Cuma kalau itu terjadi, yang satu mesti sabar. Nah, cuma kalau masalahnya suami yang sering mukul istri. Nah ini. Ya pasti endingnya adalah rumah tangga berantakan. Cuma kalau istri bertahan supaya, kalau istri mukulin suami jarang ya. Mungkin ada ya, kalau istri ban hitam apa itu mungkin. Mungkin juga. Artinya suaminya kecil, dia besar. Gak usah dipukul, diangkat, taruh di atas lemari, suaminya selesai. Umpamanya kalau ada. Ya, walaupun itu langka ya, langka itu. Jadi kalau suaminya memang suka mukulin istri, memang ada solusi, walaupun saya tidak menyuruh lah. Ya, apa itu? Ya istrinya latihan bela diri. Ya, itu nggak disuruh ya, tapi mungkin salah satu cara supaya rumah tangganya tidak pecah. Dia ingin pertahankan, pokoknya nggak punya orang tua lagi, dia hidup sendiri, mau kemana lagi? Tapi kalau dipukuli terus kan babak belur istrinya. Tapi ketika istrinya latihan pelan-pelan tanpa sepengetahuan suami, ya mungkin latihan di rumah atau ada seorang wanita yang bisa ngelatihnya. Ketika mau dipukul, malah suami yang jatuh. Loh, kaget suami. Nah, setelah itu dia mikir nih. Nah, mungkin suaminya setelah itu mikir, ya untuk mukul istrinya, jadi nggak berani lagi dia. Karena dia setiap mukul dia sendiri yang jatuh. Ya, mungkin suami bilang, ilmu apa kamu pakai ini? Mungkin bisa minta maaf juga. Ah, itu abang jangan suka mukul orang, jangan remehkan. Kok dulu kamu nggak membalas? Ya alhamdulillah Allah kasih saya ilmu. Ya dia nggak menelusuri belajar di mana, tapi yang jelas dia sudah pakai sabuk hitam umpamanya. Suaminya pun, sabuk apa ini? Nah, itu. Walaupun itu bisa dikatakan langka ya. Suami kalau sudah selalu mukul istri sudah kelewatan. Tapi mungkin salah satu cara. Ya memang endingnya kalau sudah nggak bisa dipertahankan rumah tangga tadi, ini permasalahan bisa terjadi. Ya suami yang tidak ada akhlak, yang tidak ada budi pekerti, sudah punya anak 3, 4. Terus kalau terjadi perceraian, ya lebih mazharat lah. Kemudian sering berdebat, ya tinggalkanlah debat. Gak gunanya juga, capek juga. Apalagi dua-dua juga bukan anggota dewan juga. Buat apa debat terus? Debat terus hasilnya juga nggak ada media yang memuat, malah ribut aja. Ya ini kalau ada debat terbuka, lain. Ini debat di rumah sendirian, rame. Apalagi anak-anak sudah besar melihat, sudah nggak pantas lah. Ya udah satu diam aja. Nah, kalau cemburu berarti hati-hati. Hati-hati artinya ada orang-orang yang istri cemburu. Kalau datang ke rumah, ya itu dihindarilah. Ya ada tamu wanita yang selalu datang ini dan istri cemburu, ya suami menjauhkanlah, menghindari yang begitu. Terus Allahumma sholli ala sayyidina. Ini suami istri, saya nggak tahu, mungkin suami apa hobinya itu ngomong aja terus, nggak tahu baterainya nggak pernah lu, terus ngomong. Nah, biasa mungkin istri, ya udah nggak usah dilayani, hobi bicara terus. Ini memang sudah karakter ya. Ketika tidak direspon apa ya berhenti sendiri. Nah, mungkin setelah lama ini dalam rumah tangga cinta mulai memudar.
Bisa terjadi. Nah, di sini harus dimunculkan tadi bahasa-bahasa yang indah. Ya. Diajak mungkin bulan madu kemana, walaupun yang dulu sudah selesai apa, tapi dimunculkan kembali, bisa juga itu. Dan nggak perlu harus sampai ke tempat yang jauh. Sampai ke tempat yang jauh nggak bisa pulang. Masalah lagi. Uang pas-pasan bulan madu di pedalaman Afrika umpamanya. Salam nggak bisa pulang. Jadi nggak mesti yang di sini banyak indah-indah. Cari tempat kemana di Jawa Barat kalau di sini atau mana murah meriah. Lihat di foto-foto, bang kita di sini. Memang kalau di peta itu dekat semua kelihatan. Ketika terbang, ya Allah. Bahasa-bahasa yang ini. Kalau nggak punya uang pun, mungkin kemana, sekali-kali ke restoran mana makan, terus kemana. Atau nggak apa di rumah. Tadi seperti I love you, aku cinta, aku. Jadi bahasa-bahasa yang semacam tadi membuat tadi cinta yang mulai pudar tadi muncul kembali. Ya, muncul. Kadang-kadang bahasa yang sederhana tapi muatan itu dahsyat. Terserah mungkin kalau di daerah tertentu dengan bahasa daerah. Dan jangan pula gunakan bahasa yang istri gak paham. Dia pakai bahasa I love you tapi bahasa Prancis. Ini apa? Udah pakai bahasa kampung, udah tidak ada masalah. Kemudian hubungan intim suami istri. Sudah mulai lama nikah, terus itu perbaiki. Ada sesuatu apa yang kurang, yang ini. Tanyakan pada yang pakar konsultasi masalah rumah tangga, tanyakan. Nggak ada sesuatu yang aib. Terus diluruskan. Masa suami di sini dua main HP terus. Jadi mertua itu untuk seorang wanita melihat bahwa ini adalah yang akan pertama dulu mertua. Terutama kalau mertua tadi punya anak satu laki-laki. Ketika anak akan menikah, dia udah berpikir bahwa wanita ini akan merebut anak yang dia cintai betul. Ini sudah pasang kuda-kuda dia. Dia udah berhasil, ini akan merebut. Dan seorang istri pun melihat bahwa ini mertua ini mau intervensi semuanya. Dan akan ganggu rumah dan istana. Jadi kalau rumah itu buat seorang wanita itu istananya. Jadi dari awalnya sudah masing-masing sudah nggak cocok. Yang satu ini, yang satu begini. Tapi sebetulnya masalah itu sederhana kalau bisa diselesaikan dengan bagus. Nah, ketika masalah ini muncul, maka penyelesaiannya adalah harus seorang istri itu banyak mengalah. Nah ini. Jadi jangan membuat sesuatu yang dia itu malah membuat mertuanya itu malah semakin curiga. Berusaha memisahkan dengan anaknya itu sendiri. Jadi bagaimana caranya? Jadi istri ini sudah memposisikan, jadikan mertua kamu itu selalu merasa punya penting di hatinya dan di rumah tangga itu. Dia merasa dia orang yang paling itu yang pertama. Jadi posisinya itu dalam suami, istri dan suami, menentukan sekali. Dia berasa, bukan diremehkan. Dan yang kedua, interaksi istri ini kepada mertuanya sangat lembut sekali. Nah ini penting. Santun, lembut. Walaupun di sisi lain juga dia tidak semuanya itu dia artinya dalam lembut tapi penuh dengan cinta dan penuh dengan penghargaan. Ya. Terus yang berikutnya adalah si istri ini sering datang kepada mertuanya untuk minta nasihat, minta arahan. Senang lagi dia. Jadi posisikan bahwa pendapat dia ini sangat diharapkan karena jam terbang, pengalaman ini itu sangat penting untuk seorang mertua. Kemudian berikutnya adalah
kalaupun, nah ini kalaupun ada bahasa tidak enak dari mertuanya, dia pura-pura nggak tahu aja. Nah itu. Kenapa? Karena namanya mertua pasti umurnya sudah di atas 50, di atas 60. Sensitif. Jadi muncul kata-kata yang nggak enak, dia pura-pura nggak dengar lah. Ya. Artinya bukan dia tidak dengar, dia dengar, tapi dia balas dengan kata-kata yang bagus. Nah, itu. Jadi kalaupun nggak enak, tapi balasan dari dia itu indah untuk mertuanya. Kemudian berikutnya ini penting, jangan mengadu sama suaminya. Perilaku ibu suami, tidak boleh mengadu. Jangan suaminya datang, dia ngadukan. Dia mau benturkan suami ini dengan ibunya, itu bahaya. Jadi tidak boleh ngadu. Jangan diikut sertakan suami itu kalaupun dia punya gesekan dengan mertuanya. Dia harus hadapi sendiri dan dia harus minta bagaimana. Nah, terus berikutnya ini indah sekali ini. Jadi dia siap untuk dengarkan mertua itu cerita. Mertua cerita bagaimana wanita lain, istri lain. Nah, maksud saya di sini adalah suami berpoligami umpamanya. Ini masalah. Tapi memang harus dihadapi. Jadi ada seorang istri itu menganggap, kenapa si suamiku masih berpikir pada wanita lain? Wajar kan istri? Aku tidak ada di hatiku kecuali suamiku aja. Kenapa dia berpikir 2, 3? Yang pertama harus kita yakini bahwa ini adalah sesuatu yang maksud saya poligami ini, jangan dibuat bahwa ini terus jadi masalah. Atau akan membuat dia sengsara. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membolehkan kemudian di situ ada kezaliman. Jangankan poligami, satu istri pun suami bisa berlaku zalim. Nah, cuma ini harus ada syarat-syaratnya. Kapan seseorang itu melakukannya? Memang sangat indah kalau itu terjadi transparan antara suami istri, ngobrol dan seterusnya, itu indah sekali. Nah, ketika itu terjadi, pasti juga ada sebabnya, apa sebabnya ininya, dan tidak mungkin suami itu mengungkapkan itu semua. Ya, kalaupun ada seseorang suami mau melakukan itu, sebaiknya juga dia konsultasi, ada yang diajak bicara, supaya yang tidak dilakukan itu sesuatu nanti malah poligami itu tidak terjadi. Bagaimana tidak terjadi? Dia nikah terus ini lepas. Nah, itu kan terjadi poligami. Jadi harus dipikirkan. Nah, kalaupun itu terjadi, tidak boleh juga istri meminta suaminya untuk menceraikannya atau menceraikan itu. Jadi ada beberapa hadis yang melarang. Artinya jangan punya masalah diselesaikan dengan membuat masalah baru. Itu nggak boleh juga. Dan yakini bahwa apa yang dibolehkan dalam agama, yakin bahwa Allah tidak akan mendolimi siapapun. Tapi pertanyaan tadi, kok masih ada suami yang berpikir, sedangkan saya ini tidak berpikir kecuali hanya suami saja. Jadi jangan disalahkan suami. Memang begitulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau istri memang nggak boleh berpikir, nggak ada di hatinya kecuali suaminya. Tapi suami ini di hatinya ada ingin nikah 2, 3, 4. Itu ada, memang begitu ciptaannya, bukan kesalahan suami. Itu ciptaan Allah kepada seorang suami. Bukan terus semua laki-laki yang punya istri terus ta'adud nikah semua, enggak. Ya, tapi ada di hatinya, cuma mungkin dia melihat, ya aku cukuplah dengan satu istri. Ya, umpamanya kan begitu. Dan dia tidak membutuhkan, sama seperti orang makan. Antum nggak bisa makan, udah makan, tambah 2, anak sudah cukup ini aja. Itu pendekatan yang sederhana. Ketika dia makan, anak udah ini cukup. Jangan dipaksa. Ada orang mau nambah, ada yang nggak mau. Itu hanya pendekatan itu supaya dipahami, sehingga tidak perlu saling menyalahkan suami istri. Nanti kalau itu terjadi, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itulah diperintahkan, namanya istri di rumah itu kalau ada suami ya berhias, berpakaian yang bersih, jangan terus pakaian dapur yang dipakai. Ketika datang suami ya harus berhias, disunahkan begitu. Sehingga dalam
zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam disunahkan kalau orang bepergian jangan masuk ke rumah di malam hari. Kalau sekarang kan berbeda kondisinya. Kalau nggak masuk di rumah terus tidur di mana suami? Mushola umpamanya. Dulu kan perjalanan itu namanya satu hari itu bisa 20 kilo. Mungkin di luar kota subuh dia baru sampai di rumah jam 10. Bermalam di luar kota, di jauh masih. Nah, kemudian pesan saya yang terakhir ini. Pesan saya terakhir mungkin 10 menit dan ini penting sekali untuk didengarkan. Yang pertama adalah contoh dari para salafus saleh. Abu Darda ketika dia menikah, dia katakan sama istrinya, dia katakan, wahai istriku, kalau engkau marah, insya Allah aku akan diam. Dan kalau aku marah, saya harap kamu diam juga. Sehingga apa yang terjadi? 40 tahun tidak terjadi keributan dalam rumah tangga. 40 tahun. Rumah tangga itu kalau udah lebih dari 10 tahun, ini rumah tangga insya Allah bisa dipertahankan. Tapi 10 tahun itu terpertahankan betul. Memang antara 1, 5, 7, 10. Biasanya kalau udah lewat 10 tahun, insya Allah rumah tangga itu fondasinya udah kuat. Biiznillah. Itu Abu Darda begitu. Imam Ahmad ibn Hanbal ketika menguburkan istrinya, dia meneteskan air mata. Dia katakan, sejak aku menikahi wanita ini, artinya ibu dari Abdullah, Ummu Abdullah, aku tidak pernah ribut dengannya walaupun satu kalimat. Karena memang dimulai dari itu. Bahkan sebagian mereka sejak malam pertama udah tanya, abang ceritakanlah mana yang abang suka dan mana yang abang gak suka. Yang abang suka aku lakukan, yang tidak aku akan tinggalkan. Jadi indah mereka-mereka itu sendiri. Dan penting yang namanya perkawinan itu perlu yang namanya basa-basi, penting. Dan yang namanya suami, namanya istri suka dipuji. Antum pikir cuma istri aja, suami itu suka dipuji. Ada seseorang bakhilnya luar biasa, bakhil. Terus orang dekat ke dia, Allah, anak tidak pernah ngelihat orang sepemurah antum, paling pemurah antum. Terus apa dia bilang? Memang kerjaan terus infak terus tiap hari. Infak kemana? Padahal bakhilnya luar biasa. Jadi orang bakhil itu ketika dipuji, dia mungkin terus jadi pemurah, bisa aja, puji aja dia. Sehingga istri pun gunakan strategi itu. Kalau istri sudah pasti senang dipuji. Tadi makanan kurang enak, antum bilang paling enak. Ini hotel yang paling hebat bintang berapa sekarang? Ada yang bintang 7 kan? Ada. Hah? Ada bintang 7. Walaupun bintang 7 itu pusing, bayarnya mahal. Jadi bukan hebat, tapi setelah kita bayar pusing kita. Nggak pernah aku makan seenak ini. Sebutkan aja, dia senang. Walaupun itu basa-basi. Besok masak lagi, besok semangat dia. Ketika suami datang, nah ini strategi buat suami juga, dia suka dipuji. Masuk ke rumah, istri matiin lampu semua. Suami tanya, kenapa dimatiin? Cahaya wajahmu menerangi ruangan di sini. Bayangkan, itu senang. Walaupun wajah suami itu gerhana bulan, gelap sekali. Senang. Antum kalau baca tulisannya seperti tulisan yang diungkapkan oleh Ait Qarni. Dia punya tulisan bagus. Dia katakan al-wasfatus sihriyah fil hayati zawjiyah. Resep mujarab untuk kehidupan rumah tangga. Jadi rumah tangga pun punya resep-resep juga, bukan di apotek aja. Terus diajukan, istri bawa teh juga. Suami minum, kok pahit? Celupkan tanganmu di itu. Nanti antum minum, langsung manis tuh. Senang juga suami. Jadi bahasa-bahasa itu, bahasa yang indah. Ya, jadi namanya saling memuji, itu membuat rumah tangga itu semakin bagus. Walaupun terjadi basa-basi di sana sini, dan memang begitu. Ya, pujian di sana sini penting sekali.
Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, jadi itu yang paling penting, bahawa yang namanya kehidupan rumah tangga perlu dengan mujamalah, perlu dengan pujian di sana sini, perlu dengan sesuatu yang membuat rumah tangga itu jadi indah. Ya, dengan itu insyaAllah saya yakin pasti pasca nikah ini yang semua kita juga atau yang hadir dan mendengarkan acara ini dan melihat acara ini bisa mengintrospeksi diri, ya, bisa melihat, ya, oh kelihatannya saya ini kurang memberikan perhatian, saya kurang memberikan apresiasi, saya tidak menjadikan istri dan suami saya itu kebanggaan saya. Jadi dilihat, ya, oh kelihatannya bahasa sini bahasa yang tawar kaku, ya, munculkan bahasa-bahasa yang indah. Kenapa sih? Hati nggak perlu malu-malu, itu bahasa yang bagus. Ya. Daripada dipanggil fulan, keliru namanya lagi, panggil dengan sayang atau ini atau bahasa, ya, keren dengan bahasa apa, terserahlah. Itu bagus. Ya. Saya yakin insyaAllah dengan niat kita yang indah untuk membangun rumah tangga yang samara, masih ada peluang waktu dan selalu ada, dan mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita semua rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita, ya, dan istri-istri kita, anak-anak kita dan mereka-mereka yang kita cintai min ibadillahil muttaqin, hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan mencintai Allah, mencintai Rasul, pasti melebihi suami, istri dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Dan kalau itu yang terjadi, itu luar biasa sekali, karena orang akan mendapatkan manisnya iman kalau menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari segalanya. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan. Bagi jamaah yang tadi mungkin ada sedikit gangguan dalam menonton YouTube, karena memang ada gangguan dari salah satu provider internet, tapi insya Allah sekarang sudah mulai stabil. Baik, kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada masuk beberapa pertanyaan. Mungkin kalau pertanyaan via interface agak sedikit malu ya, maka kita kita buat, silahkan dikirimkan pertanyaan insyaallah. Jika ada yang mau bertanya maka saya akan bacakan langsung di handphone ini. Tapi untuk pertanyaan pertama, apakah istri boleh membangunkan suami untuk salat tahajud, padahal di Al-Quran suamilah yang membangunkan istri-istrinya? Jazakumullahu khairan katsira. Pertanyaan pertama. Iya, kalau dalam hadis disunahkan kalau yang bisa saja suami tertidur mungkin karena capek, ya, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling mengingatkan, saling mentolong menolong. Suami capek, yang biasanya suami membangunkan, tapi kenyataannya malam itu istri membangunkan. Bahkan di hadis pun dijelaskan kalau sulit dibangun bisa dipercikan air juga. Percikan ya. Jangan terus pakai selang, men. Itu malah ribut. Artinya jangan dipercikan gak bangun, langsung ngambil selang, sut. Ribut juga. Cukup dengan percikan air, istri juga. Ya. Selanjutnya, kriteria laki-laki dan wanita yang dewasa dan matang menurut Islam bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, apa pendapat Ustaz tentang poligami? Iya, jadi matang di sini kan bukan pemahaman masak-memasak, kan, bukan. Artinya matang itu seorang yang pertama
Sebetulnya dalam hadis sudah jelas, din dan akhlak itu sudah bagus sudah, itu paling top dah. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, akhlak itu yang luar biasa. Bahkan disebutkan yang paling banyak orang masuk yang ke surga nanti, paling banyak masuk surga setelah takwa akhlak. Bukan banyaknya haji, banyak umroh, enggak. Setelah takwa itu ya akhlak sudah. Itu paling banyak. Menjadi solid, kuat. Karena yang kedua dan ketiga atau keempat pun tak faham mereka. Permaisurinya itu yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua, ketiga mana mau nikah sama suami yang enggak punya. Kalau yang pertama itu apa yang kondisi nikah sudah diterima. Dia sabar bangun rumah tangga sampai Allah berikan. Kalau ini harus ini, pasti kan enggak mau dia. Kecuali mungkin ada yang langka lah. Takdirnya miskin, bekerja, pindah dari satu takdir kepada takdir yang lain. Kan yang tidak ada yang tahu apa yang termaktub di Allahul Mahfud, enggak ada yang tahu. Jadi enggak boleh seseorang udah takdirnya dia memang begitu, itu enggak boleh kata-kata itu. Ya, cara suami menjadi uswah dalam keluarga. Ya kalau jadi suami uswah, umpamanya dia ingin anaknya sering baca Quran, dia baca Quran dong. Jangan nyuruh anaknya ngaji terus dia nggak ngaji. Suruh anaknya sholat, dia nggak sholat. Uswah itu berarti dia yang terdepan untuk ibadah, untuk tilawah, untuk kata-kata yang indah. Dia harus berusaha jadi imam. Ya. Dengan COVID ini ketahuan suami-suami bisa imam atau enggak, ini ketahuan saat ini banyak ketahuan. Ngimamin kelihatannya enggak fasih, baru 10 tahun baru istrinya tahu. Terus sebelumnya, nah ini terjadi juga di saat-saat ini. Olehnya itu kalau ingin jadi uswah, maka dia harus terdepan. Ya, seperti cerita Nabi Allah, Ibrahim sama Ismail. Ya, seperti diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dia mengatakan, aku melihat dalam mimpimuku firman untuk ini yang hebat siapa sekarang? Kalau ditanya yang hebat Nabi Allah Ismail atau anaknya? Banyak mengatakan luar biasa ya Ismail. Artinya dia mau disembelih pun dia sabar. Kan begitu kan? Jawabannya sebetulnya yang paling hebat tanya siapa bapaknya? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Ibrahim. Jadi anak pun muncul begitu karena bapaknya juga. Ingin bapaknya jadi uswah ya contoh yang paling bagus. Suruh anaknya jujur, dia harus jujur. Suruh anaknya begini, dia harus jadi contoh. Uswah itu tidak dengan banyak. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada seorang pemuda yang menikahi seorang wanita dengan mahar uang berhutang kepada rentenir dan istrinya tahu hal tersebut setelah menikah? Sebelum menikah wanita tersebut tidak tahu. Mohon penjelasannya. Jadi mahar sudah diberikan. Mahar itu kan bisa aja utang, bisa ini. Mungkin dia enggak. Yang namanya pasti mahar itu sesuatu yang berbentuk ya uang atau yang berharga lah. Berharga itu artinya ada nilainya. Pertama pernikahannya sah sudah, itu yang penting ya. Jadi nggak perlu ada keraguan. Pernikahannya sah. Ya, mungkin dia nggak paham masalah ini ribawi, dia mungkin nggak punya pilihan. Pernikahannya sah, ya tinggal dibayar aja udah selesai. Jadi nggak ada kekhawatiran kalau nikah itu tidak sah, nikahnya sah. Walaupun nggak pakai uang juga sah, utang. Boleh kan? Boleh. Jadi maharnya utang. Ya, karena ada mahar yang cash, datang nanti dibayar. Boleh juga. Ya. Selanjutnya, Habib, apa solusinya? Sudah seharusnya suami istri untuk saling melengkapi. Bagaimana apabila istri tidak mau belajar dari kesalahannya? Ya. Artinya yang salah di sini istri. Istrinya tidak mau belajar dari kesalahan. Artinya istrinya membuat kesalahan, nggak buat kesalahan lagi, membuat kesalahan lagi. Ya mungkin dia tidak berasa bahwa itu kesalahan umpamanya kan, kok diulang-ulang terus. Ini pentingnya komunikasi, pentingnya menjelaskan.
pentingnya juga membuat suami memberikan motivasi untuk istrinya memperbaiki. Ya, apa kesalahannya? Umpamanya masak selalu nasinya, tapi sekarang sudah ada rice cooker, sudah aman sih. Kalau zaman dulu kan sampai gosong apa semua, kan sekarang udah. Jadi kesalahannya apa sekarang? Kalau kesalahannya itu memang sesuatu yang sulit untuk istri melakukannya, ya harus dimaklumi. Ya, apa keinginan suami? Ya, mengulangi kesalahan. Ya, ini kan nggak jelas kesalahannya apa. Apa kesalahan yang dosa besar, atau kesalahan hanya persepsi beda pendapat, atau apa kesalahannya? Kalau kesalahannya adalah Hal-hal yang ringan mungkin. ada kan yang ringan, menengah, dan berat, kan dibedakan. Kalau yang berat umpamanya bantah suami terus, padahal suami ngomongnya pelan, dia lebih keras. Nah, ini kan juga nggak benar kalau istri begini. Ini kan, atau di kesalahan kalau sudah jam 6 kamu jangan di rumah tetangga, harus sudah di rumah. Dia sampai jam 8, ini kesalahan. Nah, kalau diulangi 2 ulangi kan bisa-bisa juga rumah tangga tadi bisa tidak harmonis. Apalagi di tetangga itu cuma ngomongin orang terus sampai capek. Itu kan tinggal kita lihat kesalahan. Kalau kesalahannya ringan ya dimaklumilah. Kesalahan ringan itu apa? Kurang garam tadi masak. So, istrinya tahu kalau suami itu kan tensinya tinggi, ya pasti nggak dikasih garam. Suaminya mau itu terus. Nah, itu kesalahan yang bagus, menyelamatkan suami kan. Ya, jadi kesalahannya dilihat. Kalau menengah atau kalau yang berat tadi ya nggak, ini berat, ini harus diluruskan istri. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana jika suami memanggil istri dengan nama orang lain? Ya itu. Ini kita berikan langsung. Ini pertama, ya bisa-bisa rumah sakit suami langsung sadar-sadar sudah di UGD, bisa juga. Unit gawat darurat. Itu kalau istrinya umpamanya emosi kan bisa. Ya umpamanya istri lagi di dapur, dipanggil dengan nama, terus pegang ulekan umpamanya istrinya, kena suaminya, wassalam juga suami. Nah, kalau manggil nama orang lain ini, orang lain itu siapa? Mungkin nama ibunya atau nama siapa. Ya, kalau nama orang lain yang istri udah curiga sama orang tersebut, ya ini akan awal dari sesuatu yang tadi tidak ada keterbukaan, suami kan nutup-nutupin. Biasanya yang memanggil itu waktu malam, apa kalau bahasa Indonesia ngelintur itu? Ngigau. Itu muncul lama-lama itu biasanya. Jadi istri udah tahu, ini dia ngigonya jam 2 malam. Istri udah nyetel itu apa? Jambe. Bangun dia kurang 10, dia rekam itu semua. Karena dia udah tahu suami setiap jam 2 dia ngigo, muncul banyak nama, itu kebongkar semua. Atau mungkin istrinya belajar hipnotis, saya nggak tahu hipnotis ini bener atau enggak itu. Itu muncul nama-nama. Tapi ngigo itu yang paling bener itu. Ya. Saya trauma melihat 3 kakak laki-laki saya hampir semua takut dengan istri, hingga tidak ada harga diri sebagai suami. Apa-apa diatur oleh istri. Hal ini membuat saya dari awal nikah menjadi dominan dan tegas, tapi tetap menjaga dan tetap menghargai istri. Apakah ini salah? Ya mungkin suami-suami itu sering ngeliat sinetron, suami-suami takut istri juga mungkin. Jadi nggak benar juga, takut juga nggak benar, juga kelewatan juga nggak benar. Artinya ada, istri kan bukan macan juga, masa mesti ditakuti. Tapi menghormati, saling menghargai, saling pengertian penting. Tapi terus berubah akhirnya menjadi mengancam istri yang tiga-tiganya takut sama istri. Terus dia nikah, malah istri yang ke dia ini stres terus. Setiap 3 hari masuk rumah sakit. Jangan juga. Jadi bukan terus jadi suami nakut-nakuti istri. Ya. Nakut-nakuti istri kan macam-macam, bahasa yang keras, atau mungkin dia pakai apa tengah malam istrinya stres. Ya, selanjutnya dari tentang
suami dan istri yang LDR. LDR nih long distance relationship. Artinya hubungan jarak jauh karena bekerja di daerah yang berbeda itu bagaimana? Bagaimana, Habib? Jadi suaminya di Jakarta, istri di Papua begitu. Iya. Long distance. Sampai berapa tahun begitu? Di sini nggak dijelaskan berapa. Kalau sampai terus gitu ya suami istri atau hanya terus ketemunya kapan? Ya. Kayak misal ada anak kampus Madinah misalnya. Baru menikah langsung berangkat diterima di Madinah. Oke lah, itu kan setahun lain. misalnya nggak ketemu. Itu kan ada sebabnya. Kalau bekerja sebaiknya harus ada yang berkorban. Yang berkorban itu istri. Untuk apa nikah terus istri kerja di luar negeri, suami di sini? Ya harus ada yang korban. Jadi apakah pernikahan itu hanya nama saja nempel? Nikah itu kan sakinah, mawaddah, rahmah. Terus mana sakinah, mana mawaddah, rahmah, mana ini pulang di rumah suami sendirian, istri juga sendirian. Jadi istri harus berkorban. Berkorban artinya yang tadinya dia dapat uang sekian, suami sekian, udahlah. Dia bisa bersama-sama suami, bersyukur. Ya apakah dia mau nikah sama uang di sana? Ya pasti suaminya. Ya, kecuali yang sekolah tadi itu kan sabar setahun, nanti kan istri menyusul. Beda kan, dari awal sudah ada pengertian bahwa ini memang harus ada pengorbanan. Kita batasi 2 pertanyaan lagi ya, karena ini pertanyaannya masuk banyak banget. Saya pilih-pilih saja. Habib izin bertanya, apa hukumnya kalau melakukan kawin atau nikah kontrak di dalam ajaran agama Islam? Terima kasih. Nikah kontrak, nikah mut'ah jadi. Hah? Iya. Di sini nikah kontrak. Jika itu ya untuk terus, bahkan disatukan di dunia, mudah-mudahan disatukan pula di akhirat, kan begitu keinginannya kan. Iya. Ya, jadi kalau dibatasi ya bertentangan dengan tujuan pernikahan dan itu dilarang. Ya dibolehkan yang begitu. Ya, ini yang terakhir. Ya. Ya. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Silahkan untuk melihat di website HDMI untuk mengambil materi pada malam hari ini. Ada sekitar 50 slides yang sudah kita buat, dan di situ juga ada pengenalan tentang HDMI. Dan silahkan mungkin bagi teman-teman sekalian yang mau untuk berkurban di Tanah Mu'allaf sesuai dengan program HDMI, kita ada program kurban di Tanah Mu'allaf. Sudah ada 2 daerah yang kita pilih sebagai tempat kita untuk menjalankan kegiatan tersebut, yaitu di NTT maupun di Papua. Saat ini sudah beberapa gelintir orang yang sudah mau untuk berkurban di sana, dan insya Allah flyernya kami akan bagikan secara berantai insya Allah, dan mungkin nanti admin bisa memunculkan di YouTube. Bagi mereka yang mungkin tertinggal dalam mendengarkan kajian ini akan di save di masing-masing YouTube Majelis Selasa maupun di YouTube HDMI. Silakan untuk menikmatinya bersama keluarga, dan mohon maaf atas segala kesalahan karena kami hanya berbuat sebaik-baiknya, berbuat semaksimal mungkin, tapi karena mungkin 1-2 hal koneksi yang terjadi saat ini ya di salah satu provider, padahal sudah kita monitor dari sejak sore, tapi ada sedikit masalah. Insya Allah hal itu tidak mengurangi niat kita dalam mendengarkan ilmu pada malam hari ini. Bagi penonton Zoom, penonton FB, penonton di YouTube di 2 channel, terima kasih banyak. Dan insya Allah kita akan bertemu di kajian-kajian HDMI selanjutnya bersama dengan narasumber terpilih. Dan mudah-mudahan kita semua terus istiqomah dalam menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan juga Rasulnya. Kita